Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan kembali membagikan informasi seputar ASN yang saya kutip dari ayobandung.com ya, yaitu tenaga honorer dihapus tahun depan. Pasal Undang-Undang ASN 2023 ini yang selamatkan pegawai non-ASN. Nah, seperti apa beritanya? Yuk kita simak ya. Dikutip dari ayobandung.com bahwa berikut ini adalah pasal Undang-Undang ASN 2023 yang menyelamatkan tenaga honorer atau non-ASN dari PHK massal. Undang-Undang ASN 2023 telah menetapkan bahwa tenaga honorer atau pegawai non-ASN dihapus paling lambat bulan Desember 2024, berarti tahun depan ya teman-teman. Kemudian, ketetapan Undang-Undang ASN 2023 ini menjawab pertanyaan tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang semula akan dihapus pada 28 November 2023. Sehingga 2,3 juta tenaga honorer atau non-ASN selamat dari ancaman untuk pemutusan hubungan kerja atau PHK pada tahun ini. Namun, rencana tersebut hanya bersifat penundaan hingga tahun depan. Dengan disahkannya Undang-Undang ASN 2023, apakah tenaga honorer sudah dipastikan aman? Nah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsur Rizal, memberi penjelasan terkait penataan tenaga honorer. Syamsur Rizal mengatakan bahwa tenaga honorer ini sebetulnya bukan di PHK. Hanya saja pemerintah sebelumnya sudah diberikan waktu selama 5 tahun untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Oke, ngomong-ngomong tentang P3K, apakah kalian yang sudah lulus administrasi P3K kemarin sudah mulai belajar nih teman-teman? Jangan ditunda-tunda ya belajarnya, karena waktu semakin mepet nih, nggak terasa nanti hari tes akan segera datang. Jadi untuk kalian yang sudah lulus administrasi, persiapan untuk tes P3K, kalian silahkan mempelajari soal-soal yang sudah saya share di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya simpan di description box ya. Di situ sudah ada sampai dengan part 5 soal khusus untuk P3K, baik itu soal tentang manajerial, sosial kultural maupun tentang soal SJT. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke artikelnya. Ketentuan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tersebut diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Setelah aturan tersebut terbit, ada sekitar 600-an tenaga honorer yang mau dialihkan statusnya menjadi P3K. Adanya alih status tenaga honorer ini didasarkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut tidak ada lagi nomenklatur untuk tenaga honorer melainkan P3K. Pengaturan itu kemudian dikeluarkan dengan PP 49 Tahun 2018 Pasal 99. Pasal tersebut menyebutkan bahwa tenaga honorer diberikan kesempatan mengganti status mereka menjadi P3K. Setelah 5 tahun berselang, maka tenaga honorer harus dihapus pada 28 November 2023 karena sudah diberi batas waktu lewat PP 49 tahun 2018. Namun, tenggang waktu ini akhirnya diubah menjadi Desember 2024 setelah Undang-Undang ASN 2023 disahkan. Perpanjangan waktu ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan 2,3 juta tenaga honorer. Artinya, tenaga honorer dipastikan tidak akan diberhentikan secara massal sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi diharapkan sampai dengan Desember 2024 ya, tahun depan, para tenaga non-ASN ini dapat diangkat menjadi P3K, jadi tidak ada lagi istilah honorer ya teman-teman. Dan semoga itu segera realisasi. Oke, lanjut. Syamsur Rizal pun menyebut salah satu pasal dalam Undang-Undang ASN 2023 yang menyelamatkan nasib tenaga honorer. Dalam pasal 66 Undang-Undang Penggantian Undang-Undang ASN ke yang baru ini, kita yakini tidak akan diberhentikan. Ini hak pertama mereka yang mereka peroleh dengan keberadaan undang-undang yang baru, kata Syamsur Rizal.
Lebih lanjut, Syamsur Rizal menyebut hak-hak yang diperoleh tenaga honorer setelah menjadi P3K. Ia menyebut P3K akan memiliki status yang sama dengan PNS. Di dalam undang-undang baru ini juga ada hak-hak pegawai honor itu nanti setelah mereka menjadi P3K. Mereka nantinya statusnya akan disamakan dengan pegawai negeri sipil atau PNS, ujarnya. Menurut Syamsur Rizal, hampir tidak ada perbedaan untuk pegawai PNS maupun P3K. Nah, ini yang kemarin yang bikin ribut juga ya di media sosial tentang disahkannya undang-undang ASN yang baru, di mana nantinya untuk PNS dan P3K sudah tidak ada perbedaan lagi ya teman-teman. Untuk pensiun sudah ada nanti diberikan kepada pegawai P3K sama dengan yang diberikan kepada PNS. Begitupun untuk jenjang karir kepada mereka juga diberikan kepada P3K. Jadi bukan untuk PNS saja. Jadi ini sudah sama memang, tapi mungkin yang menjadi perdebatan itu karena kan untuk P3K di awal itu gaji mereka sudah tinggi, berbeda dengan PNS di mana mereka harus CPNS dulu mendapatkan gaji hanya 80%. Jadi untuk menjadi PNS pun mereka harus mengikuti latsar dulu ya. Jadi mungkin itu yang menjadi perdebatan kemarin tentang hal ini, karena kan kalau P3K itu nggak ada yang namanya latsar ya. Mereka juga ketika sudah dapat SK ya gajinya langsung 100% mereka terima, bahkan mereka dapat lebih tinggi daripada PNS. Oke, lanjut ke artikelnya. Nantinya P3K akan menerima nomor induk kepegawaian atau NIK seperti PNS. Mereka akan diberi nomor induk kepegawaian yang sama dengan nomor induk kepegawaian seorang pegawai negeri sipil, tegasnya. Selain itu, Undang-Undang ASN 2023 yang juga menjamin tenaga honorer tidak akan di-PHK massal. Dengan demikian, nasib tenaga honorer akan lebih terjamin dan diangkat menjadi ASN sebelum Desember 2024. Jadi kita tunggu aja ya kelanjutannya seperti apa teman-teman, apalagi nanti kan sudah pergantian pemimpin di tahun depan. Untuk realisasi para honorer atau tenaga non-ASN diangkat menjadi PNS katanya paling lambat Desember 2024. Kita tunggu saja pembuktiannya ya teman-teman. Tapi untuk kalian yang sudah daftar P3K di tahun ini dan persiapan untuk ujian, kalian jangan lupa untuk belajar permantap semuanya, mulai dari materi manajerial, sosial kultural, SJT, dan lain sebagainya. Kalian bisa mempelajari soal-soal yang sudah pernah saya share. Nanti linknya akan saya simpan di description box ya teman-teman, untuk lebih gampang mempelajarinya. Jadi sudah ada 5 part yang saya share kepada kalian. Begitupun untuk yang persiapan tes CPNS, kalian jangan ketinggalan untuk mempelajari soal-soal yang sudah saya share. Di description box juga akan saya simpan linknya ya teman-teman. Oke, demikian video kali ini. Semoga sukses untuk kalian para pejuang NIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.